bidang pengembangan dan pembinaan teknis, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan dan sisda. Pada bidang pengembangan, kita menyusun pola dan rencana pengembangan sumber daya air, di mana dalam pengembangan sumber daya air itu meliputi kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan-kegiatan pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan studi. Seperti yang dilakukan pada tahun ini ada studi pengendalian banjir Pemali Comal. Di samping itu ada kegiatan sistem informasi sumber daya air, di mana kita telah menyusun sisda sumber daya air, di mana di situ masyarakat bisa mengakses melalui sisda tersebut. Di samping itu kita juga berkomunikasi dengan masyarakat dengan media sosial, aduan masyarakat melalui SMS yaitu 081390075705 atau Twitter @psda-jateng, kemudian website psda.jateng.prof.go.id. Melalui media sosial tersebut kita sudah melakukan banyak sekali komunikasi dengan masyarakat dan banyak hal-hal yang bisa diselesaikan di masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan konservasi, kemudian pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, kami juga melakukan survei investigasi desain. Sebagai contoh, untuk tahun ini kita ada embung mini Limbangan di Kecamatan Manarja, Kabupaten Cilacap. Sebagai yang dilihat di latar belakang kami, ini adalah calon lokasi embung yang akan kita kembangkan. Ini akan mendukung kegiatan atau program 1000 embung yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur tahun 2016 sampai tahun 2018. Kemudian saat ini kita sedang melakukan cek pengukuran untuk embung Limbangan. Kita telah mengadakan pertemuan konsultasi masyarakat di Kecamatan Manarja, di mana di situ masyarakat antusias sekali terkait dengan usulan embung Limbangan ini. Diharapkan embung Limbangan ini akan menyediakan ketersediaan untuk 20 hektar areal tanaman hortikultura, jadi bernilai ekonomi tinggi. Diharapkan itu akan dikembangkan di daerah sini dan kemudian juga diharapkan menjadi kawasan wisata untuk Cilacap bagian barat. Kita sekarang berada di lokasi pembangunan embung Seboto. Manfaat embung Seboto ini adalah untuk tanaman hortikultura yang bernilai tinggi, jadi bukan untuk irigasi, bukan untuk padi. Kemudian air didapat dari memanen hujan dari luasan embung yang ada, kemudian hujan turun ditampung, kemudian disuplesi tambahan airnya. Kalau pas musim hujan kan air banyak, itu melalui alur-alur yang ada, kemudian disaring melalui, nanti di gambar-gambar ada, itu air sudah jernih masuk ke tampungan ini, sehingga kalau melimpah hujan juga masih ada air mengalir, itu ada namanya pelimpah, itu akan terbuang otomatis, tidak melewati tanggul merusak bangunan embung ini. Kapasitas embung ini sebesar 8.225 meter kubik. Struktur tadi sudah kita sebutkan, struktur bangunan daripada embung Seboto ini timbunan tanah yang dipadatkan, kemudian dilapisi oleh lapisan kedap air yang namanya geomembran, plastik hitam itu. Kemudian pipa-pipa yang putih itu namanya horizontal drain. Kalau ada kelembaban mungkin pada saat musim hujan itu masih ada air yang masuk ke bawah daripada lapisan kedap air geomembran itu akan harus di drain
harus dikeringkan, ditus istilahnya biar nggak ngecembung di bawah lapisan geomembran yang akan memperlemah struktur. Itu akan dibuang melalui putih-putih, itu ada bolong-bolong juga akan dibuang. Nanti pada saat keluar di sana akan kelihatan jernih sebetulnya, itu bagus sebetulnya. Itu untuk membuang, untuk memperkuat, mengamankan struktur yang ada. Kita harapkan tentu itu memberikan sumbangsih terhadap kemakmuran pada masyarakat di sekitar sini. Satu embung 20 hektar, 2 embung 40 hektar, dan seterusnya 1000 embung. Bisa kita bayangkan berapa itu hektar yang sudah bisa sumbangsih untuk kemakmuran rakyat di sekitar embung. Itu kita harapkan. Di samping untuk tanaman-tanaman hortikultura juga yang paling utama seperti saya ingatkan tadi, juga untuk kebutuhan masyarakat untuk minum, untuk kebutuhan mandi dan sebagainya, itu yang utama. Juga air baku untuk masyarakat juga difungsikan, fungsi daripada embung ini.